Halo. Kenapa, Ricky? Kelihatannya kamu banyak masalah. Kamu ingat kan? Kemarin waktu kamu bilang bahwa saya harus menjemput Cinta dan saya nggak boleh egois. Hari ini, sekarang kayaknya semua itu sudah tidak ada gunanya. Cinta menginginkan saya untuk menceraikan dia. Kenapa tiba-tiba Cinta menginginkan perceraian, Ricky? Pasti dia pikir gara-gara saya egois. Gara-gara saya mau menghalangi keinginan pribadinya untuk menyanyi. Pasti dia pikir saya orang yang paling egois. Sekarang siapa yang egois? Sudah ketahuan antara saya dengan Cinta. Maaf ya, Ricky ya. Apa Cinta sendiri yang ngomong masalah ini? Enggak, tidak. Omnya yang bicara. Om Noto. Dia yang bilang sama saya dan saya percaya dia. Dia tidak mungkin berbohong. Saya tidak mau dengar apa-apa lagi tentang Cinta. Kecuali kamu bisa bawa dia kemari untuk bekerja sama dengan saya. Saya mengerti, Pak Teddy. Sebenarnya saya datang ke sini membawa berita baik untuk Bapak. Berita apa? Cinta bersedia menyanyi untuk Bapak. Tapi dia sedang punya beberapa urusan yang harus dia selesaikan dulu, Pak. Ia bilang, begitu dia punya waktu, dia akan datang ke sini dan langsung bicara sama Bapak. Kamu yakin, Otto? Yakin, Pak. Loh, dia sendiri kok yang bilang begitu sama saya. Tapi, Pak, Tapi apa? biasa, Pak. Kamu kehabisan uang gitu? Iya, Pak. Saya kehabisan uang. Soalnya saya harus bolak-balik ke rumah Cinta. Dan saya harus membujuk dia. Itu kan perlu ongkos, Pak. Kemarin kan saya sudah kasih sama kamu, Noto. Kurang, Pak. Ya sudah. Sekarang kamu pergi ke bagian keuangan. Tapi suruh dia telepon saya. Baik, baik, Pak Teddy. Terima kasih, Pak Teddy. Saya permisi dulu. Saya akan bilang sama dia. Tidak. Kamu jangan temui dia. Jangan. Kita naik mobil aja. Yuk. Adi, Mami mana? Nggak tahu tuh, Om. Aduh Om, Tante tuh tadi belum pulang dari kantor, Om. Iya. Lagian juga belum lama Cinta tuh pergi ke apotek beli obat. Om, tolongin dong Om, angkatin telepon. Iya Bumi dong. pergi dulu sama Adi ya, buru-buru Iya, ya. iya, iya. Om. Halo, Halo, bisa bicara dengan Ibu Lydia? dari siapa nih? Saya Fatma, ibunya Ricky. Saya Noto, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Sepertinya Mbak Lydia nggak mau bicara tuh, Mbak. Apa Denoto sudah bilang sama dia kalau saya yang telepon?
Sudah, Mbak, sudah. Tapi Mbak Lydia pesan sama saya, dia nggak mau bicara dengan keluarga besar Ricky. Karena dia merasa tidak enak atas perlakuan Ricky yang terlalu merendahkan Cinta. Kemarin saya lupa bilang sama Ricky. Untung Mbak Fatma telepon saya, jadi saya bisa menyampaikan pesan itu, Mbak. Apa memang sudah benar-benar sebegitu parahnya, Denoto? Iya, Mbak, iya. Saya sebagai adiknya pun mengerti kenapa Mbak Lydia bersikap seperti itu. Kalau Bu Fatma mengalami permasalahan seperti ini, pasti Bu Fatma juga akan bersikap seperti Mbak Lydia itu. Ya sudah, saya nggak bisa bicara apa-apa lagi. Terima kasih, selamat siang, Denoto. Selamat siang, Mbak Fatma. Capek-capek beli obat buat anak kamu. Sama Bu Fatma ya? Iya. Atau Ricky yang buat kamu seperti ini? Iya. Saya bingung, saya salah apa, Mam? Tadi saya mampir ke apotek. Saya lihat Ricky sama perempuan itu, Mam. Dia bahkan nggak berusaha untuk deketin saya. Dia nggak mau ngomong sama saya, Mami. Tenang, sayang. Tenang. Jadi kamu ketemu Ricky dengan wanita itu. Dan dia nggak mau bicara sama kamu. Begitu? Sayang, Mami rasa saatnya sekarang kamu harus melupakan Ricky. Nggak ada yang bisa diharapkan dari Ricky, sayang. Itu jelas sekali kelihatan. Mami, tapi saya nggak mungkin melupakan Ricky, Mam. Saya selalu mencoba itu. Tapi selalunya gagal. Selalu bayangan Ricky yang datang. Dan saya selalu rindu sama Ricky. Sayang, Mami rasa kamu harus punya kesibukan, sayang. Supaya kamu bisa melupakan Ricky. Ada baiknya kamu dengar kata-kata Omo. Kamu mulai konsentrasi dengan karir kamu, dengan pekerjaan kamu. Dan kalau kamu sibuk, Mami yakin kamu bisa melupakan Ricky. Percaya sama Mami. Benar, Jin. Apa yang dikatakan mamamu itu benar. Kamu masih muda, Jin. Masih banyak kesempatan yang masih bisa kamu raih. Daripada kamu diam dan tersiksa karena perasaan cintamu pada Ricky. Tidak bisa, Om. Saat ini dalam perut saya ada janin yang sedang saya kandung. Dan saya masih berharap Ricky akan berubah dengan kelahiran anak saya. Saya masih ingin memiliki kesempatan sekali lagi, Mam. Mami doakan. Tadi pas gue kasih tahu lo, kayaknya lo kaget banget dan seolah-olah nggak nyangka. Gue jadi mau tahu apa gosip-gosip yang lagi beredar itu benar ya? Tapi kalau lo nggak mau cerita sama gue juga nggak apa-apa kok ya.
tega, Non. Gue mau cerita sama lu kok. Ya. Ya, semuanya benar. Jadi lu emang berhubungan sama si Willy? Dan sekarang lu lagi hamil? Enggak, Non. Gue nggak hamil, tapi iya gue berhubungan sama Willy. Ya Tuhan, Lia. Apa sih yang lo pikirin sampai lo bisa nyerahin itu semua sama si Willy? Gue cinta, Non. Gue cinta sama Willy. Dan dari dulu gue selalu berpikir kalau gue akan memberikan semuanya sama orang yang tepat, sama orang yang gue cinta, Non. Dan gue kira orang itu adalah Willy. Tapi ternyata gue salah. Tapi kan semuanya udah terlanjur. Jadi gue mesti gimana dong, Non? Gue bingung. Sekarang sudah berapa lama sejak lo berhubungan sama si Willy? Kira-kira 1 bulan. Apa lo udah pernah cek ke dokter? Ngapain gue cek ke dokter, Non? Iya dong ya. Lo harus cek tentang keadaan lo sekarang ini. Papa, jam 2 malam ini bukannya tidur, masih nulis-nulis aja. Nulis apa sih, Pak? Mau ujian? Lah, Mama ini bawaannya ngeledek melulu. Kemarin marah-marah minta uang. Ini Papa lagi berusaha cari uang untuk Mama. Cari uang? Uang apa? Udahlah, Mama nggak usah tanya-tanya. Papa lagi berusaha membuat surat untuk Cinta. Begitu Cinta membaca surat ini, dia setuju cerai dengan Ricky. Dan dia akan melupakan Ricky secepatnya, Ma. Dan Cinta akan menerima tawaran Pak Teddy. Entar dulu dong. Perempuan memang begitu, suka nggak sabaran. Papa sengaja membuat surat ini seolah-olah dari Ricky. Sini. Bagaimana, Ma? Terus, Pak. Nanti terus gimana? Begitu Cinta membaca surat ini, dia pasti marah. Papa sudah mempersiapkan 1 surat lagi. Surat cerai. Begitu dia marah, Papa sodorkan surat ini agar dia tanda tangani. Nah, surat yang sama Papa bawa ke Ricky agar Ricky juga ikut menandatangani. Akhirnya, Mak, mereka cerai. Dan Cinta akhirnya juga menerima tawaran Pak Teddy, Ma. Kita kaya, Ma. Papa hebat. Jelas? Jelas. Paham? Paham. Nah, sekarang Mama tidur duluan ya. Selesai Papa membuat surat ini, Papa akan menyusul Mama untuk tidur, oke?
Cepet ya Pak ya, jangan lama-lama ya. Permisi Bu, selamat siang. Ada surat, tanda tangan Bu. Sini ya. Ya. Makasih Bu. Makasih Pak. Siapa Mam? Ada surat dari Ricky. Ricky. Iya. Kenapa Cinta? Ricky mau mengambil anak saya, Mami. Dia mau memisahkan saya dengan anak saya. Apa? Laki-laki macam apa, Mama, yang mau memisahkan antara ibu dengan anaknya? Bahkan sebelum anak itu lahir. Terus apa yang mau kamu lakukan Cinta? Ricky harus dapat balasan yang setimpal, Mami. Saya akan bilang sama dia, Mam, bahwa nggak ada satu orang pun yang bisa mengambil anak saya. Tidak satu orang pun, Mami, yang bisa mengambil anak saya, Mami. Saya ibunya. Saya ibunya, Mama. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.